Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddini amma ba'd. Min kitab Qawaidul Muslah, memahami nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara yang mudah. Kita masuk kepada kaidah dalam memahami sifat Allah Ta'ala di buku Antum, itu halaman ke-71. Kita langkahi untuk mengambil perkara yang paling penting. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahu ta'ala, qawaidun fi sifatillahi ta'ala, al-qaidatul ula, kaidah-kaidah dalam memahami sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah pertama, sifatullahi ta'ala kulluha sifatun kamalun la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Kita harus meyakini bahwa sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu seluruhnya merupakan sifat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun juga. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari, seperti sifat hidup atau al hayat, dan juga sifat al ilmu, yakni mengetahui sesuatu, atau al qudrah, maha mentakdirkan atau maha berkuasa, was sama', maha mendengar atau sifat pendengaran maksudnya, wal basar, dan penglihatan, wal rahmah, kasih sayang, wal izzah, keperkasaan atau kemuliaan, wal hikmah, kebijaksanaan, wal ulu, ketinggian, wal azamah, keagungan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Kalau kita perhatikan semua sifat-sifat ini, maka sifat ini tidak ada sama sekali unsur celah di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nahl, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, permisalan mereka itu permisalan yang buruk. Sedangkan permisalan bagi Allah Ta'ala, Allah itu memiliki permisalan yang sangat tinggi. Wa huwal aziz, yaitu dia maha perkasa. Al-hakim, yaitu maha bijaksana. Dari surat An-Nahl ini kita tahu Allah punya 3 sifat. Apa yang pertama, ya kawan? Al-a'la, yakni ketinggian. Maka sebab itu Allah berada di atas, di tempat yang tinggi. Allah itu disebut dengan Al-Ali, yang maha tinggi, artinya tempatnya tinggi dan zatnya maha tinggi. Yang kedua, Allah punya sifat apa? Al-Aziz. Dari nama Al-Aziz, maka Allah punya sifat apa? Izzah, keperkasaan. Allah punya nama Al-Hakim, maka Allah punya sifat apa? Hikmah, yaitu kemaha bijaksaan. Wa qad dalla ala hadha as-sam'u wal aql wal fitrah. Dalil yang menunjukkan tentang Allah itu punya sifat yang maha tinggi dan tidak ada cacat di dalamnya, ini berdasarkan dalil sama'. Dalil sama itu artinya dalil dari Quran maupun hadis. Dari Quran tadi sudah kita sebutkan, dari hadis banyak, tapi kita cukupkan dengan satu ayat ini saja, bahwa Allah itu maha tinggi, sifat-sifatnya tinggi, tidak ada kekurangan. Adapun wa amal akal, dalil secara akal, perlu dicatat teman-teman bahwa Islam tidak menafikan akal. Bahkan Islam memuliakan akal. Maka sebab itu Allah sering menyebut lafaz dalam ayat yang berkaitan dengan akal. Misalnya, afala yatadabbarunal Qur'an,
Mengapa mereka tidak mentadabburi isi Al-Quran? Tidak mungkin bisa mentadabburi kecuali orang-orang yang berakal. Ayat yang lainnya misalnya Allah menyebutkan wa fi dzalika ayatun lil akilin, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Allah sering menyebut dengan sebutan ulul albab. Nabi sering mengatakan la yaliyanna ahadukum mi wara'i ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang paling dekat di antara kalian di dalam salatnya di belakangku mereka yang disebut dengan ulil nuha wa ulil ahlam. Yakni artinya orang yang ulil nuha dan ulil ahlam itu artinya orang yang pandai dan berakal. Berarti Allah dan Rasulnya tidak mencela akal, tetapi Allah dan Rasulnya mengingatkan tidak diperbolehkan akal mengalahkan isi kitabullah dan sunnah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka nali mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan yang beriman bila ia dapati Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ada pilihan lain baginya berdasarkan akalnya. Tidak ada. Akal harus tunduk dengan syariat. Sehingga dalil akal ini maksudnya dalil yang mendukung tentang benarnya syariat. Bagaimana dengan kaidah yang tersebar di kalangan masyarakat bahwa idza wajadna dalilan naqli muta'arridun bima ja'a minal aqli fa akhadna al-aqla wa natrukal an-naqla wa hadha qaulun batil. Kalau kita ketemu antara dalil nakal dan akal bertentangan, yang kita kalahkan adalah dalil nakal dan kita ambil akal. Ini ucapan batil. Karena memang yang pertama kali mengungkapkan inilah golongan yang disebut dengan apa? Mu'tazilah. Dalam Islam tidak. Dalam Islam akal yang sehat tidak mungkin menentang dalil Quran dan Sunnah. Atau dengan kata lain, Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan akal. Bila tidak bisa diterima oleh akal, itu menandakan akalnya lemah. Atau dengan kata lain, tidak semua dalil-dalil Quran dan Sunnah itu akal sanggup untuk apa? Memahaminya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah keduanya terbentang, ia menginfakkan bagaimana dan kepada siapa yang ia inginkan. Akal enggak bisa memikirkan bagaimana bentuk tangan Allah, padahal Allah mengatakan ia punya apa? Tangan. Tugas akal membenarkan bahwa Allah punya tangan. Tetapi bagaimana tugas akal memahaminya? Mengatakan bahwa tidak mungkin tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Diikuti dengan ayat yang lain. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak mungkin sama dengan sesuatu apapun juga. Contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summastawa ilas sama'i. Summastawa ilas samai. Kemudian Allah Ta'ala pergi menuju ke arah langit yang paling tinggi. Akal tidak boleh memahami bahwa Allah itu terlingkupi oleh ruang dan waktu. Tidak boleh demikian. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Tapi dengan perkataan dengan apa yang Allah katakan bahwa Allah itu dalam surat Thaha Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan Nabi mengatakan arsyullahi ta'ala fawqas sama. Allah itu berada di atas arsy, ia beristiwa, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arsy itu berada di langit yang paling atas, yakni di atasnya langit. Dan perlu dicatat, jangan difahami makna istiwa. Kalau diterjemahkan bebas, istiwa itu artinya bersemayam. Kalau ini meja, jangan difahami bahwa istiwa itu harus menempel di meja. Karena makna di atas tidak mesti menempel di sebuah tempat. Paham nggak teman-teman? Karena orang kan beranggapan bahwa kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, diartikan bahwa Allah itu duduk nempel di arsy. Kan nggak ada penjelasan tentang hal itu dalam Quran maupun Sunnah. Karena setiap lafaz di atas belum tentu menempel pada sesuatu. Apa buktinya teman-teman? Ada yang bisa? Ada yang bisa membuktikan bahwa sesuatu di atas belum tentu menempel pada benda yang ada di bawahnya. Hah? Langit dengan bumi. Bukankah kita mengatakan annas samawat fawqal ard? Langit itu letaknya di atas
bumi. Tapi tidak pernah kita pahami bahwa maknanya langit itu menyentuh bumi. Nah, maka ini menggunakan akal demikian, bukan memaksakan ayat dengan kemauan akal. Oh, kalau Allah bersemayam terikat dengan ruang dan waktu, wah kita kufur, ini pemahaman batil. Padahal Allah yang mengatakan bahwa Allah itu di mana? Arsy. Cuma karena tidak faham tentang memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, akhirnya menolak. Digantilah istiwa dengan apa? Istaula. Cuma ditambahi satu huruf. Istawa, alif atau ada hamzah, sin, ta, waw dengan alif. Alif yang dibengkokkan, istawa. Ditambahi satu huruf apa itu? Lam. Menjadi istaula. Kalau menurut kita itu biasa saja, tapi dalam bahasa Arab berbeda. Istawa dengan istaula sangat amat berbeda. Karena makna istaula itu apa ya, kan? Menguasai sebuah tempat dengan cara mengalahkan penguasa sebelumnya. Jadi istaula itu artinya berkuasa atas sebuah tempat, caranya mengalahkan penguasa sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Inna Ahmad istaula 'alal Iraqi, sesungguhnya Ahmad berkuasa atas negeri Irak. Berarti sebelumnya bagaimana? Ada penguasa lain, Ahmad datang mengalahkannya, dialah penguasanya. Coba Anda bayangkan, seandainya ayat istawa diganti dengan apa? Berarti sebelumnya bagaimana? Sebelum Allah ada Tuhan yang lain. Mengalahkannya lalu menguasai arsy. Kufur keyakinan kayak begini. Keyakinan seperti ini mengeluarkan seseorang dari akidah yang lurus, bahkan keluar dari Islam. Makanya para ulama Ahlus Sunnah sepakat. Mereka mengatakan bahwa at-ta'wil awit tahrif bi ayat awil ahadis muta'alliqun bi asma'i wa sifatillahi ta'ala al-ulya haramun sababu yukhriju sahibu an hadhil millah. Mentakwil atau mentahrif, mengubah lafaz pada ayat maupun hadis yang berbicara tentang sifat-sifat dan namanya Allah, ini merupakan keharaman yang menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam, keluar dari agama. Ini bukan hal yang main-main. Karena memang inilah yang diutus, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, menjelaskan tentang tauhid yang benar, memperkenalkan kepada makhluk tentang Allah taala dengan jalan yang betul. Allahu a'lam bishawab. Mari kita lihat wa ammal akal. Qira'ah filah, adapun dalil akal. Dalil akal. Menurut hukum akal dapat dikatakan bahwa seluruh yang wujud pasti memiliki sifat. Apakah itu sifat sempurna atau sifat yang masih kullu mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifatun. Tiap segala sesuatu yang ada pasti punya sifat. Enggak ada akal yang menolak dalam masalah ini. Setiap sesuatu yang wujud, setiap sesuatu yang ada pasti punya sifat. Anggap sesuatu itu tidak terlihat tapi dia ada. Apa contohnya, kan? Raih atau udara atau bau. Bau itu kan wujudnya nggak kelihatan, tapi bau itu punya sifat imma qabihah wa imma tayyibah. Apa sifatnya? Bisa jadi bau yang wangi, bisa jadi bau yang busuk. Kita meyakini bendanya ada walaupun tidak terlihat, dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang gila, karena memang setiap sesuatu yang ada sifatnya. Contoh yang lainnya misalnya al-ma atau jamaknya miyah, atau kita terjemahkannya apa? Air. Pasti punya sifat. Apa sifat air, ikhwan? 3 sifat air tuh. Apa, ikhwan? Warnanya, baunya, sama apa? Adapun bentuknya 1. Apa namanya? Cair, kan begitu. Kalau membeku bukan lagi air. Apa namanya, ikhwan? Apa namanya, kan? Bahasa Arabnya apa? As-salju. As-salju itu bahasa Arab. Saljun. Orang-orang kemudian menyebutnya masuk bahasa Indonesia menjadi apa? Salju.
Ada ikhwati wa iyyakum. Berarti setiap sesuatu yang ada, akal akan mengakui dia punya sifat. Makanya kalau ada orang bernama namanya Lainun, pakai alif, lam, hamzah, nun. Lain artinya orang yang lembut. Lalu kemudian temperamen, nggak pantas dikasih nama Lain. Maka dikasih nama apa? Harusnya apa? Ghadibun. Tukang apa? Marah. Begitu ya kan? Ini dijelaskan oleh beliau untuk menerangkan karena Allah punya nama, maka tiap-tiap namanya mengandung sifat. Untuk membantah sebagian orang yang mengatakan sifat Allah berbatas. Di negeri kita macam-macam. Ada yang meyakini sifat Allah cuma 17. Awalnya 7 sifat. Kemudian berkembang menjadi 9 sifat. Kemudian berkembang menjadi 20 sifat. Kemudian berkembang menjadi 27 sifat. Yang kita hafal di sekolah-sekolah itu teman-teman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Apa lagi kan? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Masih hafal ya? Nah, dibatasi cuma itu saja. Nah, ini untuk ditunjukkan bahwa ini cara memahami Allah dengan cara yang salah. Kalau orang mungkin bertanya, apa sih Ustaz manfaatnya kita harus pelajari bahwa Allah punya sifat, bahwa Allah itu punya nama dan namanya mengandung sifat? Pertama, kita beribadah kepada Allah Ta'ala butuh mengenal zat yang kita ibadahi. Semakin kita mengenal Allah Ta'ala, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Dan rasa takut kita akan muncul dibarengi dengan kekhusyuan dalam ibadah. Orang yang tidak mengenal nama Allah, tidak mengerti sifat Allah, maka peribadatannya sebagaimana yang kita ketahui, sekedar menunaikan kewajiban. Mungkin orang datang ke masjid untuk sholat, ngapain sholat? Nyembah Allah. Allah itu di mana? Nggak tahu dia. Dia kan khusyuk dia. Dia nggak tahu bahwa Allah punya sifat murka kepada yang pantas dimurkai. Allah punya sifat kasih sayang kepada yang pantas diampuni. Dia punya sifat maha pengampun. Kalau dia tahu tentang sifat Allah Ta'ala ini, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kemudian dia yakin Allah mengampuni, dia akan taubat. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa Allah punya sifat maha pengampun, dia akan putus asa. Ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat, sekalian bermaksiat sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, maka akal menunjukkan demikian. Dan imma sifatun kamal wa imma sifatun naqs. Sifat itu ada yang sempurna dan ada yang kurang. Setiap yang ada demikian, dan itu tidak dipungkiri. Maka beliau mengatakan ikhwati al-waqium wasani batilun binisbati ila rabbil kamil mustahiqul ibadati wa lihada adharullahu ta'ala butlanu uluhiyatil asnam. Karena Allah itu punya sifat yang sempurna, sifat yang kedua berupa kebatilan tidak mungkin ada pada Allah. Berarti sebuah perkara yang keliru dan menyimpang menisbatkan untuk Allah sifat yang mengandung celah dan kekurangan. Makanya Allah nggak mau disamakan dengan patung, karena patung itu punya apa? Kekurangan. Patung tidak bisa bicara. Mungkin orang berkata sekarang Ustaz robot bisa bicara, tetapi tidak mungkin melakukan dirinya sendiri kecuali dengan program yang dibuat oleh manusia, yang mendesainnya manusia. Nggak ada robot membuat dirinya sendiri. Sudah ada Ustaz robot bikin robot juga, tetapi asal pembuatnya adalah manusia, maka dia punya kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia menafikan segala macam sifat yang mengandung kekurangan. Nah, berarti ikhwafillah, dalil akal menunjukkan bahwa Allah itu sifatnya sempurna. Salah satu bukti kesempurnaan Allah, Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada manusia atau makhluk yang bisa menciptakannya. Makanya Tuhan cuma satu yang patut diibadahi, yaitu Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu yang patut diibadahi, maksudnya tentu tiap-tiap Tuhan punya ciptaan. Paham maksudnya? Tuhan yang A punya ciptaan, Tuhan yang B punya ciptaan, Tuhan yang C punya ciptaan. Lalu mereka mengumpulkan ciptaannya masing-masing dan mereka mengajak berperang apa yang mereka ciptakan. Dan gak ada satu manusia pun yang mengakui itu, gak ada. Semua manusia, separah apapun dia tentang agamanya, selama masih punya agama ya, separah apapun tentang agamanya, pasti dia akan berkata, pencipta alam semesta cuma
Satu. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan orang yang cuman ilang dan iling saja, keyakinan iling itu tetap akan mengakui pencipta cuman siapa? Satu. Sekalipun orang yang mengakui ada yang berkuasa atas angin, ada yang berkuasa atas air, ada yang berkuasa atas tanah atau daratan, ada yang berkuasa atas langit, tetap ketika ditanya siapa pencipta semua itu, mereka kan menjawab siapa? Al-Khaliq. Bahasa Arabnya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Tentu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Allah sifatnya sempurna, tidak punya kekurangan. Tambahan, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari Quran maupun Sunnah, atau dengan kata lain, apa-apa yang telah ditetapkan dengan dalil sama, itu pasti sifat yang sempurna. Jangan diubah-ubah. Jangan ditakwil, dipalingkan kepada makna yang lain, namanya tahrif. Apalagi sampai ditaktil. Taktil itu artinya ditolak. Contoh, Allah menetapkan baginya sifat wajah. Allah punya wajah, teman-teman. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Allah punya wajah. Dari mana mengetahuinya? Dari Allah sendiri yang menyebutnya dalam kitabnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Allah mensifati dirinya bahwa dia punya wajah. Jangan diubah. Wajah dengan makna sawab. Memang kalau diterjemahkan enak, lebih diterima sama akal. Sawab artinya apa? Pahala. Kalau diterjemahkan secara bebas memang lebih enak. Semua yang ada di alam semesta akan sirna, yang tetap kekal adalah pahala yang datang dari Tuhanmu. Kayaknya nggak bertentangan dengan akal. Tetapi kalau berbicara dengan syariat, itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena Quran yang menyebutkan Allah punya wajah. Mungkin orang akan berkata, loh kalau begitu sama dengan makhluk. Makhluk punya wajah. Maka kita katakan tidak setiap penyebutan yang sama memiliki hakikat yang sama. Bukankah manusia semua punya wajah? Sahih? Tapi tidak semua wajahnya manusia sama. Ya, antum di sini ada yang wajahnya sama? Dari sekian banyak ini nggak sama. Itu antara makhluk dengan siapa? Makhluk. Monyet punya wajah tidak? Apakah sama wajah monyet dengan manusia? Sama-sama punya hidung, sama-sama punya mulut, tapi wajahnya manusia dengan wajahnya siapa? Monyet nggak sama. Nah ini makhluk dengan makhluk. Berarti kita tinggal menetapkan Allah dan makhluk sama-sama punya wajah, tapi berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah itu mulia, tidak ada cacat dan kekurangannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka dan ingin dimasukkan surga dengan menggunakan wajah Allah yang sangat mulia. Seperti doa Nabi ketika kita memasuki masjid, mau menunaikan sholat. Apa doanya teman-teman? Bukan Allahumma ftah li abwaba, bukan yang itu yang saya maksud. Ada yang lainnya yang tambahannya. A'udzu billahil azimi wa bi wajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dengan wajahnya yang maha mulia. Apa kita mau menerjemahkan aku berlindung dengan nama Allah yang maha agung dan dengan pahalanya yang mulia. Dan dengan pahalanya yang mulia. Enggak ada satu ulama pun yang menafsirkan makna doa ini dengan makna berlindung dengan pahalanya Allah. Tapi dengan apa? Kemuliaan wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah tambahan sebelum saya lupa teman-teman. Kita enggak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah atau nama Allah kecuali dari dua hal. Pertama, meminta dimasukkan surga. Kedua, dilindungi dari siksa api. Nah, enggak boleh untuk meminta urusan dunia. Misalnya kita
berkata, "Ya Allah, dengan wajah-Mu yang mulia dan keagungan-Mu yang ada padamu, beri aku rumah di dunia." Itu nggak boleh. Karena terlalu hina urusan dunia. Ya, dalam kitab-kitab tauhid itu ada pelajaran tentang bab larangan meminta selain surganya Allah, maksudnya perkara yang berkaitan dengan akhirat, dengan menggunakan nama dan wajahnya Allah Ta'ala. Fahimtum ikhwan? Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu tinggi berdasarkan akal. Kita lewati bab tentang akal, baru yang ketiga ikhwan, berdasarkan fitrah. Dalil fitrah. Menurut fitrah, jiwa yang masih jernih akan mencintai, mengagungkan dan menyembah Allah. Sebaliknya, jiwa masih lurus jika tidak akan mau mencintai, mengagungkan dan menyembah zat yang dia ketahui tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, baik secara rububiyah maupun uluhiyah. Maksudnya, kalau fitrahnya manusia tetap ada pada fitrah yang Allah tetapkan padanya, dia akan yakin Allah itu esa, yang patut diibadahi adalah Dia, dan sifat-sifatnya sempurna. Nah, kalau jiwa itu sudah rusak, dia nggak akan mengakui Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Dia akan mengingkari. Contoh fitrah yang lurus itu fitrah anak-anak, selama belum dirusak oleh bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan. Anda punya anak, tinggal di sebuah tempat yang mungkin jauh dari pemukiman, jauh dari berbagai macam kotoran-kotoran yang dibawa oleh teknologi yang ada. Kemudian dia sudah bisa berbicara, suatu saat Anda bertanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Anda tidak usah berbicara pada mereka tentang bahwa Allah di langit, belum pernah Anda anjurkan itu. Tapi begitu Anda perkenalkan semua alam ini diciptakan oleh Allah. Alam ini ada karena ada yang menciptakan, namanya Al-Khaliq. Setelah itu Anda tanya, di mana sang pencipta itu? Pasti fitrahnya kan melihat ke arah atas. Contoh orang yang fitrahnya lurus ketika berdoa. Teman-teman, kita berdoa mengangkat tangan, telapak tangannya kemana arahnya? Ke atas. Karena fitrah kita lurus. Kita mengakui yang memberi kita di mana? Di atas. Karena fitrah kita lurus. Kalau doanya begini, sama tangannya gini, itu udah nggak lurus fitrahnya. Karena memang meminta itu dengan cara diabutkan. Dengan apa? Telapak tangan. Akhi, kita sholat menghadap ke arah kiblat, tapi hati kita meyakini yang kita sembah di mana? Fitrah kita akan mengakui Allah di atas. Begini saja, ketika kita susah dan amat sedih, kira-kira ketika doa sambil begini atau sambil begini, di mana Allahnya? Ada nggak orang doa itu meyakini Tuhannya ada di mana-mana, maka dia doanya nengok sana? Nggak ada, karena fitrahnya manusia mengakui Allah di mana? Di atas. Kalau ada orang mengatakan kalau Allah bisa ditunjuk ke atas, maka dia bukan apa? Zat. Artinya kalau dia terikat dengan arah. Ini ungkapan orang-orang filsafat. Sementara Nabi saja ketika beliau berkhutbah, tangannya menunjuk ke atas. Coba baca dalam kitab Sahih Muslim misalnya, Nabi berkhutbah di hari Jumat. Ketika beliau berkhutbah menyebut lafzul jalalah Allah atau doa, tangannya ke mana? Telunjuknya ke atas. Ketika Nabi ada di Arafah berkhutbah, yakni khutbah itu hajatul wada, beliau berkhutbah haji Arafah, di antara khutbah Nabi mengatakan, "Isyhad ya Rabb, ana uballighukum, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian?" Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Benar Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat tangannya, "Isyhad ya Rabb, isyhad." Tangannya ke mana? Enggak ada Nabi mengatakan, "Isyhad, isyhad ya Rabb." Enggak, tangannya ke atas. Apa kita mau mengingkari ini? Nah, mungkin kita mengingkari. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi, dan itu fitrahnya manusia meyakini Allah punya sifat. Salah satu sifatnya Allah itu Al-A'la, berada di tempat yang paling tinggi. Disebut A'la, yakni tinggi tempatnya di atas. Enggak mungkin A'la itu di mana? Di dunia, tidak mungkin. Disebut dunia li'annahu dana asfala. Dia itu rendah, dekat, dan hina. Namanya dunia. Dunia itu diambil dari kata-kata dana, yadnuwa itu artinya dekat, asfal rendah, wahan hina.
kecuali yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah akan mengakui seperti itu. Allah katakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan pada manusia senantiasa akan tetap ada padanya. Saya katakan dalam masalah ini bahkan fitrah itu ada pada binatang. Bapak, bila terjadi musim kemarau, coba perhatikan binatang-binatang. Kerbau, kemudian sapi, ketika melenguh, nunduk atau ke atas kepalanya. Mungkin bisa lihat di beberapa channel-channel dunia binatang itu Pak ya. Itu kalau pas musim kemarau, teman-teman kami di Afrika itu sering mengirimi saya kalau pas kemarau panjang, dia sering kirimi saya video. Dia mengatakan sadaqa rabbunallahu wa rasuluh. Rabb kita Allah dan Rasulnya tidak mungkin dusta. Lalu dia fotokan, dia videokan itu bagaimana binatang-binatang itu di musim kemarau dia ke atas kepalanya. Fitrahnya meminta kepada siapa? Allah di atas sana. Bukan datang ke sebuah pohon keramat lalu minta sama Allah. Tidak. Tapi binatang saja tahu tentang tauhid dan paham tentang asma wa sifat Allah. Nah, keterlaluan kalau manusia sekarang enggak paham tentang nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ya ikhwati azan wa yakum. Lanjutkan sedikit ya. Apabila ada satu sifat yang menunjukkan kekurangan yang tidak terpuji, yang tidak sempurna, seperti sifat mati, bodoh, lupa, tidak berkemampuan, buta, bisu, dan yang sejenisnya, maka sifat ini mustahil pada Allah. Nah, artinya nggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kita nggak boleh menyebut Allah punya sifat tidak hidup, artinya mati. Tidak berilmu, artinya bodoh. Punya sifat lupa, punya sifat lemah, punya sifat malas. Nggak boleh itu ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah mencela orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat lemah, dengan sifat celah atau memiliki kekurangan. Coba Anda lihat di sana dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64 di buku Anda ada, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi itu lancang berkata, yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu terbelenggu. Ghullat aidihim, yang benar tangannya Yahudi itu yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu, dengan sebab apa yang mereka katakan mereka dilaknati oleh Allah. Bal yadahu, yang benar bahkan tangannya Allah keduanya mabsutatan, terbentang. Yunfiku kaifa yasha, ia berinfak bagaimanapun dengan apa yang ia kehendaki pada saat yang dikehendaki. Di sini Allah melaknat, mencela, membalikkan perkataan orang yang mensifati Allah dengan sifat apa? Kekurangan. Dan dengan demikian kita paham, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat kurang pada dirinya, itu sama dengan maknanya menetapkan kebalikannya. Allah menafikan sifat ngantuk, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat apa ya, kawan? Kursi. Bagaimana lafadznya? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengambil rasa kantuk, tidak pula mengambil keinginan untuk apa? Tidur. Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk. Allah nafikan sifat mengantuk baginya dan Allah nafikan sifat tidur baginya, berarti kita menetapkan kebalikannya. Ketika kita menolak sifat yang ditolak oleh Allah Ta'ala itu, kita tiadakan dari Allah, kita diwajibkan sama Allah menetapkan sifat yang menjadi kebalikannya. Karena di antara hikmah Allah nafikan sesuatu yang kurang, itu menandakan pada diri Allah yang sempurna. Kewajiban kita menetapkan kebalikannya. Kalau kita katakan Allah nggak tidur, berarti Allah itu apa? Lamanya tidur apa yang mana? Terjaga, kan gitu. Kalau kita katakan Allah itu nggak mati, berarti Allah itu apa? Maka ia punya sifat maha hidup, hidup terus menerus. Kalau kita katakan bahwa Allah itu tidak fakir, Allah itu tidak miskin, berarti itu Allah apa? Maha kaya. Begitu seterusnya. Allah tidak ajiz. Ajiz itu apa namanya? Loyo, lemah. Berarti Allah itu apa ya kawan? Qawi. Dat yang maha kuat memiliki sifat al-quwah, kekuatan. Tapi ya perlu dicermati. Ada beberapa sifat nanti kita sebutkan di dalam disebutkan dalam kitab ini. Yang dari satu sisi dia mengandung kekurangan, tapi di sisi yang lain dia mengandung sebuah kelebihan.
Tugas kita ketika mendapati ada ayat maupun hadis yang menyebutkan tentang sifat seperti ini, tidak boleh serta-merta kita tetapkan sifat itu mutlak ada pada Allah, tapi juga tidak boleh serta-merta tidak ada pada Allah. Contohnya sifat apa ya kawan? Makar. Makar baik atau buruk? Teman-teman, makar baik atau buruk? Hah? Buruk di satu sisi, tapi baik di sisi yang lain. Anda mau tanya, perang itu perlu makar tidak? Hah? Perlu. Berarti makar di medan perang baik atau tidak? Nah, tapi makar di medan yang aman baik atau tidak? Ya tidak. Berarti ini termasuk sifat, satu sisi mengandung kebaikan, satu sisi mengandung keburukan. Tugas kita adalah menetapkan seperti yang Nabi tetapkan. Apa itu? Tidak menetapkan secara mutlak ada sifat itu bagi Allah, tidak boleh menafikannya, tapi mensifati Allah dengan sifat itu pada tempatnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi itu berbuat makar terhadap Allah. Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makin. Allah lah sebaik-baik pembalas makar bagi orang berbuat makar. Berarti kita menetapkan Allah punya sifat makar kepada orang yang berbuat makar. Perumpamaan yang kecil kalau ini manusia. Teman-teman, mana yang kuat? Seseorang ditempeleng pada bagian pipi yang kanan, lalu dia berkata, nih pipi yang kiri, saya kasih lagi. Atau seseorang ditempeleng pada pipi yang kanan, pada saat dia mau menempeleng pipi yang kiri, ia lawan. Yang kuat yang mana teman-teman? Hah? Iya, sebab kalau dia dipukuli diam aja berarti dia lemah, bukan kuat. Jadi itu nggak boleh ada pada Allah. Kalau orang Yahudi bikin makar kepada Allah, Allah nggak balas makarnya, Allah nggak pantas disembah. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa manusia nggak punya kekuatan, Allah balas makar mereka. Dan makar Allah maha dahsyat. Itu menandakan Allah zat yang sempurna. Wadah kan? Makanya Islam tidak pernah mengajarkan dipukul pipi yang kanan dikasih pipi yang nggak ada. Islam justru senang kalau berhadapan dengan orang yang pukul pipi kanan kasih pipi yang menang, insya Allah kaum muslimin. Islam dipukul pipi yang kanan, ya dia menghindari karena Islam tidak menganjurkan menghasung umatnya jatuh ke dalam jurang apa? Kebinasaan. La tusaru anfusakum ila tahluka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ya ikhwati azzallakum, sudah jam 1:30. Antum harus bekerja, melanjutkan pekerjaan antum. Ana menyarankan saja kalau nanti taklimnya itu duhurnya jam 12 seperti yang sudah tadi, jam 12:30. Ana sarankan kita mulai dari antum sudah istirahat. Antum istirahatnya jam berapa? Hah? Ya, jadi manfaat waktunya banyak gitu. Bisa kita selesaikan sampai 1:30 lumayan. Kalau ini kan tadi kita mulainya dari jam 1 kurang 10 menit. Cuman dapat 40 menit saja. Sayang begitu. Tapi kalau disetujui, kalau tidak saya lebih senang. Bahkan cuma 15 menit lebih senang saya. Ada ya, ya semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau salah datang dari saya dan dari gangguan syaitan. Saya bertobat kepada Allah jika benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.